Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati seluruh para dosen dan juga mahasiswa Universitas Sumatera Utara, khususnya Teknik Industri. Jadi hari ini akan kami coba sharing ya sedikit tentang bagaimana kita itu bisa surviving lah di era krisis COVID-19 ini. Gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan yang nantinya diharapkan itu bisa lebih untuk memaksimalkan seluruh kegiatan dan aktivitas kita. Nah, kalau materinya saya share sendiri atau gimana nih ya, Bang? Dari hostnya nanti ada, Pak? Atau kalau Bapak Adrian ada, bisa langsung aja biar lebih mudah untuk next-nya. Oke ya. Kalau ada dari komputer sendiri. Ya. Oke, kita lanjut. Jadi hal yang sekarang ini lagi tren dan menarik itu pastinya kita tahu semua gitu ya. Bahwa saja ada satu virus yang berkembang dari akhir tahun lalu sampai sekarang ini masih terus berjalan, coronavirus COVID-19. Dan ini merupakan satu hal yang akan mengubah dunia secara keseluruhan gitu. Bisa kita katakan bumi ini akan berubah karena memang kalau bicara bumi 2 bulan terakhir kita kebanyakan working from home, Earth is recovering gitu ya. Jadi bumi itu merecovery dirinya sendiri, dunia juga pasti akan berubah, hidup kita juga pasti akan berubah, dan yang pastinya kita semua itu akan berubah. Tetapi situasi ini bukan suatu hal yang memang harus kita jauhi gitu. Dan ini merupakan fakta di mana mau tidak mau, suka tidak suka, seluruh situasi ini ya harus bisa kita hadapi. Karena memang apapun itu, sesuatu seperti ini sudah beberapa kali pernah terjadi di bumi. Dulu tahun 1918 ada flu Spanyol, kalau sekarang ini ada virus corona, ya kita nggak tahu gitu. Mungkin 100 tahun yang akan datang hal-hal yang sama itu bisa terjadi juga di kita. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya apa dampak utama dari adanya pandemik ini, yang pastinya kalau kita bicara dalam bisnis itu ya, kalau sebelum kejadian, kita tuh tidak akan pernah membayangkan gitu, melaksanakan bisnis itu ya seperti hal biasa aja gitu ya. Dimana mungkin kalau yang kerja di kantoran, kita datang jam 8, pulang jam 5, kalau yang punya usaha, buka jam 10, tutup jam 12 malam, dan sebagainya. Nah, sekarang ini seluruhnya itu seperti yang kita sampaikan tadi itu berubah. Nah, mau tidak mau di era pandemik ini, saat COVID-19 itu menyebar kemana-mana, seluruh dunia dan Indonesia, ya bisnis itu mau tidak mau harus kita sesuaikan sedikit banyak ke arah survival mode. Gitu. Nah, ini kenapa? Karena memang sangat penting gitu. Jadi, daya tahan ataupun surviving-nya bisnis ataupun company kita, even produk kita di era pandemik ini menjadi sangat penting. Dan inilah saatnya itu kita itu diuji gitu ya, sejauh mana, setangguh mana, sekuat mana produk ataupun perusahaan yang kita miliki. Nah, selanjutnya ini hal baru lagi itu pasti akan terjadi. Setelah era COVID ini mungkin nanti saat ya vaksin ditemukan gitu ya, Corona COVID-19 ini sudah bisa disembuhkan. Keseluruhan aktiviti kita itu mulai dari bisnis dan lain-lain itu juga akan mengalami perubahan. Ya mulai bisa kita katakan mungkin kita akan masuk ke dalam recovery mode ataupun yang kita harapkan pertumbuhan bisa terjadi gitu, growth mode. Nah, seperti apa sebenarnya kalau kita bicara COVID ini sendiri gitu ya. Jadi selain tadi mulai bicara bisnis, ya konsumer itu juga akan berubah. Gitu. Jadi ada 4 hal yang kemungkinan berubah besar pada sisi konsumer. Dan ini sangat penting buat abang mbak semua yang memang mungkin ya saat ini sedang melakukan desain produk ataupun juga sedang memasarkan produknya. Jadi yang pertama itu 4 behavior dari konsumer yang baru itu, yang pertama bicara stay at home lifestyle gitu. Nah, sekarang ini kembali lagi mau tidak mau, suka tidak suka, mungkin setengah penduduk dari bumi ini, mungkin di Indonesia juga lebih, itu bekerja dari rumah, beraktivitas dari rumah gitu.
Dan segala hal sesuatunya yang tadinya dilakukan di luar rumah, itu harus kita lakukan di dalam rumah. Mulai dari belajar, sekolah, bekerja, bersilaturahmi, dan lain-lain. Nah, selain itu juga pastinya akan muncul yang namanya itu empathic society gitu ya. Di sini di era pandemik ini banyak masyarakat yang mengeluarkan empatinya lah untuk melihat keadaan yang terjadi seperti sekarang ini. Dan selanjutnya kita juga akan lebih didorong ke arah go virtual, go online, go digital gitu ya. Di mana buat sementara ini kita tuh lebih diarahkan untuk menghindari kontak fisik gitu. Jadi kontak fisik sesama manusia, baik yang simpelnya kalau kita bertemu teman aja kali sekarang salaman itu bakal jarang ditemukan gitu ya. Jadi kita lebih ke arah mengangkat tangan, menyapa dan lain-lain. Jadi go virtual itu menjadi suatu hal yang sangat penting di era pandemik ini. Dan yang terakhir kalau kita bicara bottom of the pyramid-nya itu adalah bagaimana konsumen itu ya menggeser kebutuhan hidupnya. Kalau dulu mungkin buat mahasiswa terkait estetika kali ya, jadi membeli pakaian, fashion, sepatu, dan lain-lain. Kalau sekarang tidak. Jadi shifting-nya itu kalau siswa ataupun mahasiswa sekarang lebih ke arah ya bagaimana mereka itu mungkin memenuhi kebutuhan akses internetnya, kuota digital, dan datanya. Jadi seluruh halnya tuh berubah. Kalau yang dulu ibu-ibu rumah tangga kebutuhannya itu lebih mungkin ya melengkapi perabotan rumah tangga, sekarang itu tidak. Lebih banyak kalau di era stay at home ini membeli buku resep kali ya. Jadi karena setiap hari ibu-ibu tuh harus memasak gitu, harus memasak, harus mungkin lebih banyak merapikan rumah dan lain-lain. Nah, keempat hal inilah yang di era pandemik ini nanti bisa kita jadikan basis gitu. Jadi basis terhadap seluruh produk ataupun usaha yang kita lakukan. Kalau ingin sukses di pandemik, di era recovery ini nanti ke depannya, ya keempat consumer megaship ini harus menjadi pertimbangan utama kita. Nah, kita lihat detailnya seperti apa. Kalau bicara stay at home, ada satu hal sebenarnya yang menarik ya. Kalau dulu itu televisi itu sudah mulai banyak ditinggalkan orang. Tetapi kalau sekarang ini sejak era stay at home itu TV itu yang menjadi ngetop kembali gitu. Coba deh tanya sama ya anak SMP, SMA, pernah nggak menonton TV sejak rumah? Jadi sering gitu. Kalau dulu kita tanya nggak bakal pernah. Boleh juga ditanya kali gitu ke milenial atau ibu-ibu, bapak juga kali ya. Sudah berapa banyak drama Korea episodenya itu yang ditonton? Itu pasti sudah puluhan, ratusan, mungkin ribuan gitu. Nah yang pertama juga kita bicara kalau dulu manusia tuh lebih mobile, istilahnya jadi lebih bergerak kita. Kalau sekarang tuh tidak, sementara. Jadi the fall of mobility itu ya terjadi buat saat ini. Kita tidak tahu berapa lama harapan kita ya pandemi ini cepat berlalu, tetapi sementara waktu ini kita hadapi, ya kembali lagi harus kita hadapi fakta yang terjadi. Nah yang kedua kalau bicara stay at home, yang menarik itu adalah online shopping itu akan tumbuh. Jadi mulai dari marketplace, e-commerce, dan lain-lain itu akan tumbuh. Nah, buat kita semua, ini sebenarnya menjadi peluang gitu ya. Nah, kalau kita punya produk, punya bisnis yang dulunya tidak ada menyentuh online, ini saatnya gitu. Kalau tidak, ya wassalam gitu kan ya. Bisnis kita itu akan ketinggalan, akan semakin ditinggalkan orang. Karena memang secara online digitalnya itu tidak bisa diakses siapapun, even kita mungkin punya customer yang sudah banyak, yang mereka tuh sudah cukup loyal ke kita, kalau sampai mereka tuh tidak bisa transaksi ataupun membeli produk kita ya sama aja gitu, bagaimana caranya. Jadi era online shopping, bagaimana kita tuh mendorong untuk activity kita tuh lebih ke virtual dan goes online, itu menjadi sangat penting. Nah kalau bicara food delivery, pastinya itu sudah akan menjadi kebiasaan baru gitu buat kita. Jadi kalau dulu kita itu membeli makanan langsung ke spotnya, kalau sekarang ini kemungkinan besar tidak. Jadi era food delivery itu akan semakin meningkat. Kalau bicara back to bottom-nya itu, nah ini hal yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi low trust society itu akan muncul di era pandemik ini. Di mana kita simpelnya itu kalau ketemu orang,
apalagi yang tidak terlalu kita kenal, jangankan menyalam, menyapa aja mungkin tidak sekarang ini gitu ya. Kalau dulu kita itu melihat orang bersin, ya kita ucapin doa gitu. Kalau sekarang ini kita melihat orang bersin itu kita malah menghindar kan. Jadi memang low trust society dan lain-lain itu akan terjadi. Yang ini nanti memang harapan kita itu secara pelan-pelan bisa berubah seperti dulu lagi. Nah, constantly fair customer ini iya. Nah, coba aja lihat sekarang ini misalnya kita itu membeli suatu barang yang diantar dengan Grab atau Gojek lah ke rumah gitu ya. Jarang itu kita mengambil barang itu langsung ke si abang Grab atau Gojeknya. Pasti kita itu meminta, oh tinggalkan aja di depan rumah, sudah kita siapin kursi. Itu sangat banyak terjadi. Jadi customer itu tingkat ketakutannya itu sudah menjadi lebih tinggi lah. Even ada yang paranoid ya, ketemu orang aja langsung semprot-semprot pakai disinfektan dan lain-lain gitu. Itu ada terjadi gitu. Yang ini memang sangat mengubah kehidupan kita. Nah, kalau untuk ciri khas kita Indonesia, jamu itu menjadi new espresso gitu ya. Kalau dulu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak tuh ya minumannya kopi, teh boba dan lain-lain, sekarang ini dipaksa orang tuanya minum jamu gitu. Yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kekebalan kita terhadap wabah penyakit. Nah, bicara go virtual, virtual experience itu menjadi the next big thing. Yang kita lakukan sekarang ini adalah hal yang didorong oleh adanya pandemik ini. Saya masih ingat gitu tahun lalu, NCI ini diadakan di USU gitu ya. Itu saya hadir langsung gitu. Kalau sekarang ini ya tidak bisa. Jadi kita harus adakan secara virtual, dan yang namanya video conferencing dan call conferencing dan lain itu udah menjadi hal yang biasa buat kita sekarang. Kalau dulu itu sangat jarang kali ya kita melakukan gitu. Kalau sekarang ini hampir tiap hari mungkin. Dan ini yang memang hal-hal positif yang terjadi dengan adanya pandemik ini. Dan kemudian juga kalau bicara online homeschooling itu sudah banyak terjadi. Even ibadah virtual itu ada gitu ya. Kayak seperti kami di Telkom, nah kita itu banyak permintaan layanan untuk melayani gereja-gereja yang melakukan ibadah di hari Minggu. Jadi mereka itu minta di broadcast gitu ibadahnya itu agar para jemaahnya itu bisa melihat atau mengikuti. Nah ini sudah terjadi. Kalau dulu nggak kebayang kita gitu ya, ada ibadah tuh virtual online, sekarang itu terjadi. Nah bagaimana bicara empatik tadi, yang harapan kita adalah tumbuhnya rasa solidaritas dan empati di masyarakat itu semakin tinggi. Ini pastinya itu kan semakin mempercepat, mempermudah bagaimana kita tuh bisa melewati era pandemik ini. Nah, kalau bicara stay at home, yang ingin coba kami sharing, nah ini bisa dijadikan gambaran gitu ya buat abang mbak semua sebenarnya, mana tahu kita tuh ada yang ingin memulai bisnis, silakan dipilih nih. Nah kalau kita bicara stay at home ekonomi, itu akan sangat banyak bisnis-bisnis sektornya itu yang akan jatuh. Ada yang tumbuh, ada yang diantaranya. Seperti contohnya kalau kita lihat yang saat ini bisnis lagi jatuh-jatuhnya itu yang pertama hotel gitu. Airline itu sudah pasti. Sangat banyak sekarang ini pesawat milik airline itu dikandangkan. Even di beberapa airline itu company itu perusahaannya itu sampai bangkrut gitu ya. Kalau kita dengar di internal kita sendiri, kemarin Garuda itu baru merumahkan 150 pilotnya, yang nanti rencananya itu sampai 700 pilotnya akan dirumahkan, ya karena memang itu hal yang harus mereka lakukan. Karena hanya 5-10% operasionalnya yang terjadi ataupun yang berjalan dibanding keadaan normal dulu. Nah, mau tidak mau mereka tuh harus melakukan efisiensi. Jadi sangat banyak gitu ya, beberapa hal yang bisnis secara industri itu menurun, ada misalnya otomotif, pabrik Yamaha Suzuki sempat tutup sementara karena memang mereka memprediksi ya tidak bakal ada jualan gitu kan ya. Oil dan gas juga kebutuhannya menurun. Selama stay at home, ya kalau misalnya contohkan saya sendiri gitu, 3 bulan itu nggak pernah ngisi BBM ya, karena mobil itu nggak jalan gitu kan. Dan ini terjadi dalam skala nasional. Bayangkan berapa banyak pengusaha SPBU yang secara finansial itu akan terganggu. Itu pasti gitu ya. Itu pasti akan terganggu. Bicara sport, nah kalau sekarang ini sport sudah mulai lagi
di era PSBB transisi kita sudah mulai bisa olahraga dan lain-lain itu mengalami penurunan. Nah, tetapi juga banyak sektor industri itu yang tumbuh. Nah, buat kita semua, adik-adik di teknik industri, ini bisa kita jadikan peluang gitu buat kita ke depannya. Yang pertama itu, ya ada bicara e-commerce, itu sangat tumbuhnya sangat signifikan. Logistik delivery, iya. Food delivery, iya. Remote working, streaming service, media telco, online learning. Malah ada satu yang menarik adalah kalau yang terkait tema NCIE kita di tahun ini, yaitu terkait telemedicine, ataupun ya pharmaceutical gitu ya. Jadi telemedicine ini artinya adalah sekarang ini kita itu pingin memesan dokter itu sudah bisa online, nggak kayak dulu. Kalau dulu kita harus datang ke tempat prakteknya dan lain-lain. Sekarang ini enggak. Even kita pingin vaksin aja, kalau kami di kantor kebetulan sudah mulai working from office gitu ya. Jadi sebelum kemarin itu WFO, working from office, kita tuh harus di rapid test semua. Nah, layanan rapid test itu bisa kita order untuk datang ke kantor kita. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat menarik gitu ya. Makanya buat adik-adik semua, kita semua, kalau memang kita tuh punya produk, ya mau tidak mau untuk saat ini harus bisa kita matching ke arah sektor yang mana lagi turun, sektor yang lagi tumbuh, ataupun yang diantaranya. Ada seperti education, banking, agriculture, manufacturing, dan insurance, itu adalah segmen-segmen yang berada di antaranya. Nah, selain itu juga kalau kita bicara consumer behavior tadi, ini salah satu yang kita ingin lihat adalah bagaimana consumer itu sudah going omni. Simpelnya contohnya itu adalah kalau dulu kita belanja sesuatu, 80-90% itu pasti datang ke tempat itu gitu ya. Kalau sekarang ini tidak, kita mulai dari searching di Google, searching di marketplace, e-commerce, even kita searchingnya itu di sosial media. Sosial media itu baik messaging kayak WhatsApp ataupun Facebook. Nah, buat kita semua, ini menjadi peluang ataupun ya opportunity kita untuk bagaimana kita itu bisa menguatkan dan membesarkan bisnis ataupun produk kita ke depannya. Everything must goes online gitu sekarang ini. Kalau kita punya produk, mau tidak mau harus punya footprint digital di online. Jadi saat orang itu menggoogling sesuatu hal, misalnya kita punya produk ya let's say kopi gitu ya, itu harus bisa mereka cari di internet. Kalau tidak, produk itu tidak akan ditemukan orang. Nah, makanya di sini kalau kita bicara produk dan lain-lain, atau juga brand, itu harus bisa tersedia ataupun hadir baik secara offline maupun online, khususnya online buat sekarang ini. Nah, bicara kita brand untuk suatu produk di era pandemik ini, jadi ada beberapa prinsip gitu ya. Jadi ada satu model, 5 prinsip yang bisa kita jadikan pegangan. Yang pertama itu brand ataupun produk yang kita miliki itu harus punya empati gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita itu bisa menyentuh hati customer yang paling dalam gitu. Jadi menangkan customer kita itu baik lewat cinta maupun compassion gitu ya. Jadi ini sangat penting buat sekarang ini. Apalagi kita tuh bisa menciptakan suatu produk yang langsung bisa menyentuh ya apa ya. Jadi mungkin otak kecilnya masyarakat dan juga hatinya gitu. Jadi insya Allah produk kita tuh bisa diingat sepanjang masa. Yang kedua adalah brand itu harus sifatnya itu ya corporate citizen gitu ya. Jadi bukan hanya economic animal. Jadi economic animal ini maksudnya adalah brand ataupun produk itu kita jadikan sapi perah aja untuk mencari keuntungan. Sekarang ini tidak bisa. Gitu. Setiap apapun yang kita buat, kegiatan apapun yang kita lakukan, itu harus punya semacam inilah ya. Jadi harus kita bangun semacam corporate citizen ataupun image terhadap produk dan juga brand kita itu. Dan ini harus memiliki tanggung jawab yang baik bagi kita semua. Nah, yang ketiga pastinya useful, kemanfaatan dari brand atau produk itu harus bisa menciptakan social benefit gitu. Semakin luas ataupun semakin tinggi social benefit yang bisa kita hasilkan dari produk kita, akan semakin besar kemungkinan kita untuk bisa sukses di pasar. Ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Jadi usefulness itu pasti
membantu ke arah ke reputasi. Kalau reputasi sudah baik, ya insya Allah apapun yang kita tawarkan, produk yang kita bangun, program, itu akan bisa diterima dengan baik. Nah, kemudian juga saat ini adalah ya, saatnya untuk memberi gitu ya. Tidak bisa kita 100% lebih mengutamakan profit ataupun keuntungan di era pandemik ini. Iya, bisa kita lakukan sih bisa, tapi sebaiknya tidak gitu ya. Jadi memang saat ini tuh ya saatnya untuk memberi. Jadi simpelnya kalau kita kasih contoh, kalau kita memikirkan hanya laba gitu ya, di mana sekitar 2-3 bulan lalu ya kita ingat bersama gitu. Bagaimana susahnya kita itu mencari masker gitu ya. Di mana mungkin nih ada sebagian orang yang kerjanya itu menimbun masker yang harapannya itu ingin dijual kembali. Tetapi ternyata fakta yang terjadi itu berbeda. Saat mereka tuh ingin mengeluarkan timbunannya itu, ya ternyata saat itu juga produksi masker kita di dalam negeri itu sudah cukup, sehingga harga yang mereka simpan itu sudah tidak layak untuk dijual kembali. Artinya ini apa? Kembali lagi, jangan terlalu memikirkan ke arah profit di era pandemik, tetapi lebih utamakan ke arah give-nya, karena memang profit dan lain-lain itu bisa sejalan kita dapatkan kalau lebih give-nya itu kita berikan kepada masyarakat. Nah, yang terakhir, be part of the solution. Nah, jadi usahakan apapun yang kita lakukan, produk apapun yang kita hasilkan, yaitu harus bisa menjadi solusi gitu. Bukan hanya penambah gitu ya. Jadi jangan buat produk yang nanggung-nanggung lah, simpelnya gitu. Even produk itu kecil, simple, ya tetapi bisa memberikan solusi. Karena sekecil apapun solusi yang kita berikan asal bisa diterima oleh para pasar, para konsumer itu menjadi hal yang sangat baik bagi produk ataupun aktivitas kita. Nah, bicara beberapa contoh, yang pertama tadi empathy gitu ya, bagaimana kita itu bisa menyentuh hati customer yang paling dalam. Ini ada satu contoh yang menarik ketika Martha Tilaar Group itu, mereka tuh pasti mengalami gangguan di dalam sales untuk produk utamanya, core bisnisnya. Tetapi hal yang mereka lakukan adalah bagaimana mereka itu ikut serta untuk menanggulangi pandemik yang terjadi. Jadi Martha Tilaar itu sempat mereposisi produknya untuk memproduksi hand sanitizer. Di mana hand sanitizer ini mereka jual secara masif di pasar. Yang pertama itu ya agar kelangkaan hand sanitizer itu bisa mereka bantu, mereka tutupi. Jadi dengan sangat cepat gitu ya Martha Tilaar itu merubah produknya, core bisnisnya, core produknya ke sesuatu hal yang memang dibutuhkan. Ini menunjukkan mereka itu komit memberikan empati terhadap hal yang sedang terjadi, situasi yang sedang terjadi. Nah, selain itu juga Martha Tilaar ini mencoba membantu gitu para karyawan internalnya, di mana produk hand sanitizer ini dipasarkan sendiri oleh para karyawan mereka gitu. Karena mereka kita yakini gitu ya, itu sangat banyak karyawan-karyawan yang dirumahkan, even di PHK saat terjadinya pandemik 1-2 bulan, mungkin juga sudah masih terjadi sekarang gitu. Jadi Martha Tilaar Group ini tidak hanya ke eksternal, mereka membantu kelangkaan hand sanitizer, tapi mereka juga membantu kesulitan yang terjadi di karyawannya melalui menjadi reseller produk hand sanitizer itu sendiri. Nah, selanjutnya bicara brand atau produk itu, pentingnya menjadi corporate citizen adalah ya kita itu harus bertanggung jawab gitu ya. Contoh yang terjadi ini kalau kita lihat di Kopi Kenangan gitu. Jadi di Kopi Kenangan itu di setiap pelayan yang melayani order itu selalu melampirkan suhu tubuhnya mereka gitu. Ini sebenarnya ingin menunjukkan apa? Bahwa saja produk yang mereka tawarkan itu aman untuk diminum. Jadi mereka itu dalam kondisi sehat, tidak terganggu secara psikis atau tidak terjangkit penyakit gitulah ya. Dan ini ingin mereka tuh yakinkan ke pelanggannya rasa tanggung jawabnya bahwa saja apa yang kami lakukan ini adalah aman. Jadi silakan para customer itu membeli layanan kami karena bisa kami jaminkan kami bertanggung jawab bahwa saja seluruh pelayan yang melayani para customer kami itu insya Allah aman dari penyakit. Nah, selanjutnya bicara brand atau produk juga mau tidak mau kita tuh harus bisa meng-create
social benefit yang lebih tinggi gitu ya. Contohnya ini adalah kemarin itu saat terjadinya pandemik di mana para tenaga medis, dokter, perawat itu ditolak di mana-mana gitu. Even ada yang diusir dari kos-kosannya karena mereka tuh bekerja di rumah sakit corona. Itu suatu hal yang sangat tidak pantas gitu ya sebenarnya. Tetapi apa yang dilakukan Red Doors ini adalah mereka tuh mengeluarkan campaign gitu, iklan gitu. Jadi kami sediakan 100 kamar gratis untuk para tenaga medis di Jakarta. Hal 100 kamar itu tidak jumlah yang besar, tetapi impact dari social benefit yang mereka berikan, image corporate dan perusahaan mereka itu menjadi suatu hal yang sangat signifikan gitu, yang sangat menarik yang terjadi di pasar. Sehingga Red Doors itu ya bisa lah gitu ya merebut hati pasar ataupun market pada saat itu. Apa yang mereka lakukan ini kecil tapi sangat bermakna gitu buat semua orang. Nah, yang selanjutnya kalau kita lihat yang tadi kita sampaikan, saat inilah saatnya untuk memberi gitu. Jadi it's time to give, the more we give, the more we get. Jadi jangan pernah takut, semakin banyak memberi, insya Allah semakin banyak gitu yang kita terima. Ini contoh yang baru dilakukan adalah seperti grup Astra. Jadi grup Astra itu memberikan bantuan gitu ya, sampai 63 miliar untuk kepada pemerintah untuk mengatasi wabah virus corona. Mereka ini kita yakini mengeluarkan 63 mungkin kembalinya lebih banyak gitu. Karena memang corporate image-nya, brand-nya itu sangat terbangun dengan sangat baik. Jadi buat kita semua, abang mbak, kalau kita punya perusahaan, punya produk, jangan pernah takut untuk memberikan lebih gitu. Karena dengan memberikan lebih itulah sesuatu hal yang lebih juga akan bisa kita dapatkan di kemudian hari. Nah, yang kelima, selanjutnya kalau kita bicara saat ini, bagaimana kita tuh harus bisa menjadi solusi gitu ya. Ciptakanlah sesuatu hal yang benar-benar itu otentik gitu, sangat dibutuhkan oleh orang-orang. Seperti contohnya ini ada aplikasi Peduli Lindungi yang memang dikeluarkan oleh pemerintah. Ini memang kebetulan bekerja sama dengan PT Telkom gitu ya. Bagaimana kita tuh untuk melakukan tracking terhadap keluarga, teman, ataupun lingkungan kita untuk melihat sejauh mana penyebaran virus corona yang terjadi. Jadi apps ini simple, sederhana, tapi mempunyai suatu fungsi solusi ataupun ya sangat menarik gitu. Nah, buat orang-orang kalau tidak salah nih usernya sekarang ini sudah jutaan gitu ya yang menggunakan apps ini. Nah, buat kita semua hal ini bisa dijadikan patokan pegangan gitu kembali. Jadi hal apapun yang kita lakukan, perusahaan apapun yang kita jalankan, produk apapun yang kita hasilkan harus bisa memberikan solusi gitu. Solusi yang terbaik kepada masyarakat buat saat ini. Nah, kemudian juga setelah kita membangun brand, produk, dan lain-lain, 3 hal yang harus bisa kita pegang gitu untuk melakukan komunikasi terhadap pasar ataupun customer kita. Yang pertama pastinya tadi go digital. Jadi seluruh mindset makes everything goes digital tuh harus sudah benar-benar ketanam gitu ya. Jadi buat adik-adik nih yang di mahasiswa, mana tahu nih ada rencana pingin buka usaha, misalnya punya niatan, wah ntar setelah selesai corona PSBB dibuka kembali, saya pingin buka usaha, pingin buka toko ini di sini, wah jangan pernah lagi kepikiran seperti itu gitu. Silakan buka usaha, manfaatkan era digital gitu, era online, era commerce untuk membuka toko kita di mana-mana gitu. Karena dengan go digital ini, itu pasar ataupun customer yang bisa kita grab itu menjadi unlimited. Kalau kita punya buka toko ya, pasar ataupun customer yang bisa kita grab itu ya di seputar itu saja. Kalau kita bicara go digital, go online, itu scope-nya mulai dari lokal, nasional, even global gitu. Internasional, pasarnya itu bisa menjadi customer kita. Makanya mau tidak mau, seluruh kegiatan itu harus bisa go digital, go online, dan lain-lain. Ini contohnya seperti kita ambil ya si loket.com gitu. Jadi loket.com ini adalah suatu event organizer yang biasanya mereka tuh melakukan kegiatan event musik, pertunjukan, dan lain-lain. Di era pandemik ini tidak diperbolehkan. Tapi hal yang mereka lakukan adalah memindahkan seluruh event mereka itu ke online. Jadi sekarang ini sudah ada konser online, kemudian juga ada
fashion show online dan lain-lain, ya ini yang mau tidak mau harus kita lakukan. Yang kedua, go efisien, pastinya seluruh di dalam pandemik ini akan mengalami gangguan, even kesulitan dalam keuangan finansial, usahakan sebisa mungkin. Seluruh activity yang kita lakukan itu, kalau memang bisa di-shrinking untuk goes to efisien, ya kita lakukan gitu ya. Jadi contohnya ini sebenarnya seperti si Grab nih. Jadi Grab itu memaksimalkan fitur GrabMart dan groceries-nya untuk membantu konsumen berbelanja. Dan selain itu mereka tuh juga untuk lebih meningkatkan produktiviti mitra-mitranya yang menganggur gitu ya. Jadi akibat kebijakan social distancing. Jadi si Grab dan lain-lain biasanya itu mereka punya mitra-mitra gitu, yang itu baik mitra drivernya ataupun mitra tokonya, yang seluruhnya ini sangat terganggu. Nah, ini mereka optimalkan. Jadi membantu para mitranya, membantu Grab-nya sendiri, sehingga operasional mereka mulai berjalan, dan juga mitra drivernya itu bisa terbantu. Nah, yang ketiga, Go Movement jangan lupa ciptakanlah tujuan ataupun goal yang sama gitu ya. Jadi karena memang saat ini kita tuh bisa kita dikatakan punya common enemy, yaitu ya COVID-19. Itu menjadi common enemy-nya kita semua gitu ya. Jadi kalau bisa seluruhnya itu bagaimana kegiatan kita lakukan, activity produk kita bangun ke arah yang bisa menggerakkan sosial ataupun lingkungan kita. Contohnya seperti si Ibu Najwa Shihab gitu ya, yang baru melakukan konser musik di rumah aja dengan beberapa para artis yang tujuannya itu untuk menggalang dana. Nah, hal seperti ini sangat bisa kita lakukan kalau memang kita itu punya produk yang inline bisa kita bangun ke arah sana gitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing hari ini. Sebagai penutup, kembali lagi yang harus kita ingat gitu ya, dunia ini sekarang ini sudah berubah gitu. Hidup kita itu juga sudah berubah. Dan hidup kita itu tidak akan pernah sama seperti 3-4 bulan yang lalu. Gitu. Mungkin bisa sama, tapi akan butuh waktu, boleh jadi 3, 5, ataupun 10 tahun ke depan. Gitu. Nah, ini saatnya kita harus berubah, we must change. Kalau kita lihat everybody, everyone, every company gitu ya, must create value to others, not just tidak hanya untuk diri kita sendiri gitu. Ciptakanlah value, ciptakanlah solusi sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada orang lain, bukan kepada diri kita sendiri. Profit iya, tetapi utamakan bagaimana kita tuh bisa membangun solusi ke orang lain. Nah, yang terakhir, surviving dan winning di era ini mau tidak mau menjadi ya destiny kita gitu ya, untuk yang harus kita lakukan. Siapapun yang bisa bertahan, siapapun yang bisa menang, bisa tumbuh, pasti akan bisa maju di hari ke depannya. Mungkin itu Bapak dan Ibu, adik, Mbak semua yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada hal kurang yang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.